Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, saya memiliki sebuah pertanyaan. Kira-kira dari 3.000 orang yang disurvei dalam sebuah penelitian, ada berapa persen orang yang hidup dalam mode autopilot? Berapa? 50%? 70%? Jawabannya 96%. Artinya, hanya 4 dari 100 orang yang disurvei benar-benar sadar menjalani hidupnya. Sisanya, mereka hanya makan, scrolling, tidur, berangkat kerja atau kuliah, lalu ya begitu terus setiap harinya, tanpa pernah benar-benar bertanya, apa yang sedang aku lakukan? Penelitian dari Dr. Mark Williamson menemukan setiap harinya kita membuat 15 keputusan autopilot, dan 4 kali sehari kita mengatakan ya, padahal kita ingin mengatakan tidak. Mengapa? Karena kita takut mengecewakan, kita takut dianggap aneh, kita takut tidak diterima. Maka dari itu, hari ini saya ingin kita semua bertanya, apakah kita sudah benar-benar hidup, atau kita hanya sekedar bertahan dalam mode autopilot? Autopilot adalah sebuah kondisi di mana kita menjalani hidup kita tanpa kesadaran yang penuh. Dengan kata lain, Dr. Mark Williamson menyebutnya sebagai sleepwalking through choices, yaitu berjalan sambil tidur di atas pilihan-pilihan hidup kita. Penelitian ini juga menunjukkan ada 3 tipe orang autopilot. Yang pertama, yaitu pleaser, orang yang cenderung susah berkata tidak. Mereka ini lebih suka menyenangkan orang lain. Dan yang kedua, tipe chaser, yaitu orang yang selalu mengejar apalagi, tanpa pernah berada di momen ini. Dan yang ketiga adalah passenger, yaitu orang yang sekedar mengikuti arus dan cenderung memilih jalur yang lebih mudah. Lalu pertanyaannya, kita termasuk yang mana? Dan apa sih dampaknya kalau kita terlalu lama dalam mode ini? Penelitian Forbes menunjukkan 76% dari kita tidak benar-benar menggunakan waktunya dengan baik. Kita merasa lelah, tapi bukan karena telah bekerja keras, melainkan karena hidup terasa hampa. Menurut GLE International, orang yang kehilangan makna dalam hidupnya lebih mudah merasa stres hingga depresi. Menurut mereka, orang-orang ini lebih mudah kehilangan motivasi, merasa burnout, dan pada akhirnya berhenti peduli. Lalu apa sih yang seharusnya bisa kita lakukan besok pagi? Dr. Mark Williamson memberikan saran sederhana berupa menerapkan micro moment mindfulness, yaitu memberi jeda 10 detik sebelum kita mengatakan ya. Atau kita bisa setiap malam membuat daftar hal-hal yang membuat kita bahagia, atau bertanya sebelum tidur, apakah hari ini aku sudah lebih sadar atau kembali ke mode autopilot. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui. Saya juga sedang belajar dan berusaha keluar dari mode ini. Saya percaya dengan saya berbagi, kita bisa bersama-sama keluar dari mode ini dan bisa hidup dengan lebih sadar. Dr. Mark Williamson berkata, sudah saatnya kita mengambil nafas panjang, mengambil alih kehidupan kita by design, not by default, dengan rancangan bukan sekedar keputusan otomatis. Karena pada akhirnya hidup adalah tentang seberapa dalam kita menghayati setiap momen yang kita jalani. Bukan hanya sekedar ya seberapa banyak yang kita kumpulkan atau mungkin seberapa tinggi jabatan kita, tidak. Tapi seberapa dalam kita menghayati setiap momen. Dan oleh karena itu, pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan apakah kita akan tetap berada di mode autopilot, apakah kita akan terus menyerahkan hidup kita kepada orang lain dan akhirnya menyesal, atau akankah kita berusaha hidup dengan lebih sadar, mengambil alih, dan kemudian memiliki kehidupan kita sendiri? Jawaban ada di tangan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.